Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam ruang oase kehidupan di Minggu 28 April 2024 dalam tema permenungan membangun hidup yang berkualitas. Setiap orang memiliki hak hidup. Tuhan memberi hak itu supaya kita mengembangkan hidup bukan sesuai selera sendiri, melainkan sesuai rencana Allah atas hidup kita, yaitu supaya kita membangun hidup yang berkualitas. Rasul Paulus bersaksi tentang hidup berkualitas, berawal dari sebuah peristiwa di mana Yesus mengubah arah hidupnya. Ia berhenti membangun hidup dengan kekuatan sendiri. Ia menganggap masa lalu yang jahat, penganiaya, dan pembunuh bagai setumpukan sampah harus ia buang supaya ia memiliki Yesus dan menjadi pemberita Injil. Ia kemudian pergi ke Yerusalem, bersedia berjalan bersama dalam persekutuan dengan para rasul di Yerusalem. Dari dalam komunitas para rasul itu, ia mendapat kekuatan dan dukungan menjadi pemberita Injil, siap melayani dalam nama Yesus. Ia membangun jemaat yang berkualitas dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kita dapat melihat hidup kita dalam terang pengalaman Rasul Paulus. Akan ada kemajuan pesat dalam hidup bersama jika semakin banyak orang hidup dalam takut akan Tuhan, berani hidup dalam komunitas, dan merasakan kekuatan dan dukungan dari komunitas basis gereja ini. Kita perlu ingat akan peristiwa iman yang mengubah arah hidup kita menjadi hidup yang lebih berkualitas, di mana kita mulai hidup dalam rasa takut akan Allah. Rasa takut akan Allah akan mendorong kita mencapai hidup berkualitas, yaitu mandiri dan misioner. Mandiri dalam iman, semakin siap melayani dengan tata kelola keuangan yang semakin baik. Hidup berkualitas semacam itu menjadi alasan bagi kita untuk menjadi misioner, menjadi saksi kebangkitan Tuhan dengan dan melalui hidup kita yang semakin berkualitas. Bacalah Kisah bab 9 ayat 26 sampai 31. Peristiwa iman manakah yang mengubah arah hidup kita menjadi semakin berkualitas? Karya Tuhan yang menjadikan hidup kita berkualitas akan mendorong kita untuk rajin beribadat dan bersyukur kepada Tuhan. Rajin beribadat dan bersyukur kita wujudkan juga dengan memberi derma dan kolekte yang sepantasnya untuk kepentingan gereja kita. Bacalah Mazmur bab 22 ayat 26b sampai 27, 28, 30, 31 sampai 32. Apakah kita siap mewujudkan rasa syukur kita dengan derma dan kolekte yang sepantasnya untuk kepentingan gereja? Yohanes mengajak kita membangun hidup berkualitas sesuai rencana Allah. Dengan demikian, apa saja yang kita minta dari Allah pasti akan kita terima. Bacalah 1 Yohanes bab 3 ayat 18 sampai 24. Dalam pengalaman macam apakah doa-doa kita terkabul karena kita membangun hidup sesuai rencana dan maksud Allah sendiri? Yesus menegaskan hal yang sangat prinsip, sangat penting bagi kita, yaitu hidup berkualitas dan terus berbuah jika kita bersatu dengan Dia, pokok anggur yang benar. Jika kita terus berbuah, Ia akan membersihkan, menjaga, dan melindungi kita agar semakin banyak berbuah. Melalui banyak peristiwa, Yesus membersihkan, menjaga, dan melindungi kita supaya kita lebih banyak berbuah. Sepantasnya kita bersyukur dan memuji Tuhan
dengan hidup dan karya kita yang semakin berguna bagi banyak orang mulai dari keluarga dan komunitas basis gerejani kita masing-masing. Bacalah Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam pengalaman macam apakah Yesus memurnikan hidup kita dari segala kejahatan agar kita semakin banyak menghasilkan buah? Selamat pagi. Semoga saya menjumpai Anda kalian dalam keadaan sehat dan yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah menuntun Anda sampai di tempat tujuan. Yang sedang sakit, semoga Allah menjamah dan menyembuhkan. Dan yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah memberi terang dan jalan keluar atas masalah hidup Anda dan keluarga Anda. Tuhan memberkati.